Good morning, Miss. Morning, selamat pagi. Pagi, yes. Salam terbang. Saya Indonesia, saya Pancasila, saya Pramuka. Yes. Yakin bisa? Pasti bisa. Amin kelas 10 JC. Berkati Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Tuhan juga berkati Misdia. Apapun yang namanya berhasil. Kami Tuhan dengan ekor. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, silakan duduk, Pak. Masih semangat ya siang ini? Hari ini siapa yang tidak masuk? Saya. Kenapa, Sean? Sakit. Sakit apa? Masalah itu cewek. Oke. Hari ini, Yoga, semangat hari ini, Yoga. Kamu sehat kan? Harus semangat ya. Baik, hari ini kita sudah memasuki materi hak dan kewajiban warga negara. Siapa di sini yang merasa warga negara Indonesia? Saya. Ada yang merasa bukan warga negara Indonesia? Jadi mobil? Ya, tentu saja karena kalian tinggal lahir dan tinggal di Indonesia, kalian jadi warga negara Indonesia. Oke, kita main tebak gambar hari ini. Siapa sudah pernah tebak gambar? Kita asal kemampuan kalian ya. Coba tebak. Korea. Korea. Iya. Bener nggak? Bener. Pak, kamu Korea dari mana? Sampelnya diganti A, orangnya di Korea. Oke, good. Selanjutnya. Apa? Ayo silakan apa? Nasi buruk. Bangkok. Iya. Bangkok. Tadi Nasi buruk. nasi buruk, bener nggak? Tadi dia Bangkok siapa? Ya, kita lihat. Ya. Negara apa nih? Negara, kita semua negara. Jelas ya? Tapi di luar polisi kayak gitu ya? Tapi ini di Indonesia. Polisi tidur. Aku ramen dulu. Kalau ini? Persebaya. Masuk Surabaya. Ya, kayaknya coret ya, jadi super ya, Surabaya. Surabaya wis. Oh ya. Buat bener lagi. Jelas banget. Kamu ya, nanti kalau coba saya mau kasih tebakannya agak Surabaya sulit. wis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama ya, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, melalui video yang akan ditayangkan, nanti dia akan ada video yang ditayangkan. Lalu berikutnya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan mempresentasikan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu selanjutnya peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir diharapkan kalian merumuskan ya solusi secara kreatif ya, karena sebagai generasi muda dapat merumuskan solusi secara kreatif, kritis dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan kewajiban pengingkaran kewajiban. Ya, di sini saya berharap setelah kalian menerima materi ini, kalian juga dapat memahami apa itu hak, apa itu kewajiban, dan bagaimana sih mengatasi jika ada terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari hak dan kewajiban tersebut. Nah, sekarang ini ada video, silakan kalian amati ya, kalian perhatikan. Kalau dari apa ini punya nama? Coba Saya ambil dari tahu ini siapa? Ada apa ngomong bukan? Apa tempat gantinya? Oh, tadi ada pada kosong ya. Halo, selamat siang Mbak. Mbak, maaf ya, ganggu ya.
Siti. Oh iya, terima kasih Mbak Redo dari Siti, Mbak Ayu ya. Iya, ternyata tahu ya. Kalian perhatikan video tadi. Gimana pendapat kalian? Salah. Kenapa salah? Harusnya untuk pejalan kaki. Terus kira-kira apa yang dilanggar berarti? Hak pejalan kaki. Nah, kira-kira ada nggak sih aturan-aturan itu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar? Ada. Nah, tugas kalian kali ini ya, akan kalian cari pelanggaran ya. Kita hari ini ambil temanya yang simpel aja ya. Saya khususkan ke pelanggaran di trotoar ya. Yang trotoar seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, tetapi seringkali disalahgunakan sebagai lahan parkir atau bahkan untuk tempat jualan PKL. Nah, sehingga itu menjadikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Ya, bahkan sebenarnya kan trotoar itu dibuat nyaman untuk para pejalan kaki, untuk para penyandang disabilitas, ya. Tetapi disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi. Oke, hari ini silakan kalian diskusikan ya di sini. Setelah kalian menyaksikan video, bagaimana tanggapan kalian? Ya, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Lalu apa kaitannya penggunaan trotoar untuk parkir dan PKL dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Dan kira-kira 3 pelanggaran apa saja sih yang terjadi seperti itu? Nanti kalian kerjakan di sini, langsung ditulis aja di gambar sini. Kalian boleh mengambil handphone untuk mencari informasi ya, mencari informasi tentang kasus-kasus pelanggaran trotoar, lalu undang-undang atau peraturan mana saja yang dilanggar. Silakan kalian ambil, boleh maksimal 1 kelompok 3 handphone ya. Yes. Selamat pagi teman-teman. Pagi Yobe. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kita. Setelah menyaksikan video, bagaimana tanggapanmu tentang penggunaan trotoar untuk parkir dan PKL? Menurut kelompok saya, jawabannya adalah setelah melihat tayangan video banyak terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan trotoar, karena trotoar dianggap sebagai tempat yang strategis untuk berjualan atau lahan parkir, sehingga banyak orang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan hak warga lain menjadi diabaikan, terutama hak perjalanan kaki. Hal tersebut melanggar undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selamat siang teman-teman. Ya, semangat dong. Pagi. perkenalkan saya Katrina Dinabiono. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami tentang pendidikan. 1. Setelah menyaksikan video, bagaimana tanggapanmu tentang penggunaan trotoar untuk parkir dan PKL? Menurut kami, setelah melihat video tersebut, terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan, yaitu seharusnya trotoar digunakan untuk pejalan kaki, tapi malah gunakan tidak semestinya. Hal ini sama saja dengan pelanggaran hak, yaitu merebut hak pejalan kaki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya
tentang penggunaan trotoar untuk parkir dan PKL. Jawabannya, setelah kelompok kami menyaksikan video tersebut, kami melihat banyak terjadi pelanggaran tentang fungsi dari trotoar. Ya, seharusnya trotoar berfungsi untuk pejalan kaki dan penyandang kaum disabilitas. Akan tetapi perubahan fungsi menjadi tempat mencari usaha, misalnya warung makan atau parkir liar. Tentu saja hal ini melanggar hak dan kewajiban pengguna jalan dan tentu saja melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nomor 2, bagaimana kaitannya penggunaan trotoar untuk parkir dan PKL dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kaitan penyalahgunaan trotoar sebagai PKL dan parkir dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Juga terdapat pada Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam UUD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 27 tahun 2009 pasal 45. Dan juga terdapat di UU pasal 274 ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengganggu fungsi dari jalan akan dipidana maksimal 1 tahun atau akan dipidana juga maksimal 24 juta. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih Mama Rima. Aplaus. Ya. Oke. Setelah kalian berdiskusi ya tadi, kira-kira hal apa yang kalian dapatkan? Kira-kira hal apa yang kalian peroleh dari hasil diskusi kalian? Jadi pemerintahnya salah. Polanya yang salah, dia lokasi dia berjualan itu yang melanggar aturan ya. Pemerintah itu tidak melarang kok orang mencari nafkah, tidak. Cuman ada aturan-aturan yang harus ditaati sehingga dia ibaratnya tidak menzolimi hak orang lain ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Terima kasih. Ya, jadi hari ini ya saya harap kalian sudah mulai merubah diri kalian yang mungkin tadinya hanya menuntut hak kalian, bisa merubah pola pikir kalian. Jadi tidak hanya menuntut hak, tapi juga berusaha melakukan kewajiban dengan baik. Ya, karena tanpa kita melakukan kewajiban, tentu kita tidak pantas mendapatkan hak kita. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya, terima kasih untuk semangat kalian. Aplaus buat diri kalian. Mari kita doa. Kami ya Tuhan, semua berjalan dengan lancar juga. Tuhan juga berkati Miss Dia yang telah mengajar kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus bisa berdoa, amin.